kita sudah harapkan tadi tidak akan terwujud. Nah, apa motivasi kita dalam menjalankan bisnis waras? Mungkin saya bertanya kepada Ibu Bu deh. Motivasi pertama untuk menambah income dari keluarga, untuk keluarga. Yang kedua pengen mandiri, saya milik seutuhnya. Menambah pendapatan. Motivasi saya pertama dulu itu pengen sehat. Kemudian karena sudah sehat, produknya bagus, maka ingin mendapatkan pendapatan lebih. Ya. Nah, kemudian motivasi ini yang menentukan sikap kita. Kalau motivasi kita mungkin hanya untuk sehat, ya sudah dipakai aja sendiri. Tapi kalau kita punya motivasinya itu untuk menambah penghasilan, maka kita action kita bergerak untuk supaya mengenalkan Faras itu ke semua orang, sehingga mengalirlah pendapatan itu melalui penjualan Farasnya. Terus kemudian dari jaringan kita ada mulai muncul bonus-bonusnya. Nah, apakah saya harus menjual produk? Ini pertanyaannya. Seperti tadi ya, apakah produk itu harus dijual atau jadi pajangan? Kalau kita motivasinya untuk mendapatkan penghasilan, dijual. Nah, produk kadang kita, saya masih belum bisa nih jualan, bagaimana caranya? Nah, dari testimoni yang kita miliki, mungkin kita ada testimoni itu nanti kadang-kadang kita berbicara, ini loh saya sembuh dari sini. Nah, itu dari situ, iya bagus ya minyaknya. Nah, itu sudah dia orang yang kita kenalkan ini mulai mencoba dan kemudian membeli. Nah, berceritalah manfaat produk disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita jadi harus peka. Di lingkungan kita mungkin ada tetangga yang sakit. Nah, gitu kita boleh lihat ya kebutuhannya apa. Coba ini loh, minyak ini loh bagus sekali. Coba dulu deh, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada banyak alasan juga. Yang ini yang paling sering dialami. Saya tidak punya waktu. Alasan ini diungkapkan karena kita tidak yakin. Jika mereka yakin akan mendapatkan banyak uang melalui bisnis ini, bahkan bisa jauh melebihi pendapatan mereka selama ini dan memungkinkan bisa pensiun dalam waktu 5 tahun, saya yakin mereka akan meluangkan waktunya di bisnis ini. Nah, mungkin ini saya juga dulu begitu. Saya nggak punya waktu karena kegiatan ibu rumah tangga itu kayak sudah nggak ada waktu berhenti ya. Dari pagi mungkin buka mata sudah masak, mengerjakan segala sesuatu, kemudian mengajari anak dan sebagainya. Tetapi ketika saya sudah memutuskan untuk join di bisnis Faras ini, saya mulai meluangkan waktu 1 jam 2 jam untuk mengerjakan bisnis Faras ini. Nah, apakah juga Bapak Ibu di sini bisa begitu? Kira-kira waktu mungkin kita ambil waktu 30 menit untuk mengisi WA, mungkin untuk Facebook gitu ya. Nah, untuk mengenalkan Faras. Nah, itu bisa dikerjakan di sela-sela kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga. Kemudian saya tidak berbakat untuk menjalankan bisnis network marketing. Nah, ketika Anda bergabung di sini, cobalah memperkenalkan bisnis ini kepada 10 orang. Ini namanya hukum Pareto ya. Seandainya 10 orang itu tidak tertarik dalam bisnis, barulah Anda boleh yakin bahwa Anda tidak berbakat. Pada kenyataannya, 2 orang akan beli produk dengan harga eceran dan Anda akan mendapatkan labangan. Nah, ini saya tidak berbakat untuk menjalankan bisnis network marketing. Sama, itu juga yang saya rasakan. Saya bukan orang yang sudah pandai berbicara seperti saat ini. Ini saya masih belajar ya. Dulu awal-awal juga saya nggak bisa menjual, nggak bisa presentasi. Untuk ngomong sama orang pun saya juga nggak berani. Tapi ketika saya mau belajar, ada challenge gitu, saya ikuti. Jadi
Akhirnya saya mulai bisa berbicara, bisa ngomong, bisa presentasi. Nah, kita sama-sama dari awal ya, sama-sama bukan orang yang berbakat menjalankan bisnis ini. Tapi karena kita mau belajar, maka kita akan bisa. Nah, bisnis semacam ini menguntungkan atasnya. Kira-kira adakah bisnis yang tidak menguntungkan atasnya? Ada yang bisa bantu jawab? Contohnya apa? Misalkan Anda punya toko, apakah bisnis itu tidak menguntungkan orang yang di atas? Apa? Pasti menguntungkan atasnya, tapi yang kerja lebih keras itu yang lebih banyak hasilnya, yang di atasnya cuma seberapa persen. Betul. Pasti ada yang diuntungkan, kan kita belinya di supplier. Jadi ini kadang-kadang kalau MLM itu pasti menguntungkan atasnya, gitu ya. Nah, kita misalnya kita mau jualan, kita ambil juga barang di supplier, kita menguntungkan suppliernya. Tapi kalau kita nggak bergerak, nggak menjual ya, kita nggak dapat apa-apa. Begitu juga di sini. Siapa yang bergerak, siapa yang bekerja lebih keras ya, itu yang hasilnya lebih banyak. Begitu. Jadi bukan misalkan mitra atasnya nanti yang dapat banyak gitu. Kalau mitra atasnya nggak kerja ya sampai bisa lebih banyak pendapatannya dari mitra atasnya itu, begitu. Nah, semua bisnis pasti menguntungkan satu sama lainnya. Nah, bisnis ini hasilnya kecil. Saya jalankan 6 bulan cuma dapat 4 juta. Nah, ini pertanyaan, berapa jam waktu yang Anda luangkan untuk menjalankan bisnis ini? Misal cuma 5 jam seminggu, maka cuma 20 jam sebulan. 6 bulan cuma 120 jam. Rata-rata jam kerja itu 8 jam sehari. Jadi cuma kerjanya 15 hari. Ini jadi dari diri kita ya. Mau berapa? Kalau kita mau hasil besar, berarti kita juga harus meluangkan waktu yang lebih banyak. Gitu. Nah, untuk mencapai semuanya itu kita harus mempunyai apa tadi? Impian atau target. Seperti ini ada gambar anak panah ya. Kalau kita mau membidik sasaran di tengah, maka kita harus pas di tengahnya gitu. Kalau kita nggak ada sasaran, kita mau melempar sesuatu, pasti akan melenceng. Karena nggak tepat sasarannya itu. Karena kita punya tujuan, maka akan tepat di situ, di tengah-tengah. Nah, ini apa target kita itu? Misalkan nanti kadang-kadang orang berpikir mau nulis target itu malu ya, bagaimana kalau tidak tercapai. Saya awal-awal dulu begitu, mau nulis target itu takut tidak tercapai. Itu yang menjadikan agak lama gitu. Tapi ketika saya mulai menulis target, semua impian saya itu mulai tercapai. Akhir tahun lalu Bujen KCS challenge saya untuk nulis target. Situ saya menuliskan target saya tahun 2022 mencapai top ruby di bulan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian saya juga menuliskan saya ingin membawa keluarga saya ke HUT di Bali. Dan puji Tuhan saya melakukannya itu dan bekerja keras, tercapai. 1, 2, 3 top ruby sudah tercapai, keempat juga sudah tercapai, dan saya bisa membawa keluarga saya ke Faras. Kemudian ada 2 orang juga yang saya tulis, saya ingin membawa, waktu saya tulis 4 ya di grup saya, dan terbawa 2 orang untuk pergi ke HUT. Dan itu kalau mungkin dulu saya nggak berani nulis, mungkin nggak akan tercapai karena saya tidak ada passion untuk mencapai target itu. Nah, seperti itu. Nah, adakah di sini yang sudah sering menulis target tiap bulan? Wow, ternyata nggak bisa. Lainnya belum berani? Belum berani. Nah, ini harus kita lakukan supaya apa impian kita tadi, misalnya tadi ingin punya rumah.
Kalau kita nggak melakukannya, actionnya ya hanya mimpi gitu ya. Nah, ini mengapa sih kita perlu target itu? Supaya impian-impian kita itu bisa tercapai. Nah, kalau kita tidak ada target, bingung kan mau melemparkan anak panahnya itu kemana? Nanti sasarannya jadi meleset-meleset ya. Nah, ini target ini ada dua di Waras. Yang pertama target jangka pendek. Contohnya misalkan saya sudah belanja 1 poin bulan ini.